Shalom dan selamat sahabat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai mempelajari firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu. Malam hari ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, boleh menuntun kami, mengetahui, mempelajari firman Tuhan dengan benar, dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Membina Kehidupan Abadi yang berjudul Lalang. Kristus dalam perumpamaannya mengenai lalang di antara gandum mengatakan bahwa kerajaan surga seumpama seorang yang menaburkan benih di ladangnya, dan ketika mereka semua tidur, datanglah musuhnya menaburkan lalang di antara gandum itu. Ketika lalang itu tumbuh dan mulai berbulir, maka tampaklah pula lalang itu. Dalam perumpamaan ini, ladang itu adalah jemaat Allah di dunia ini. Perumpamaan ini adalah sebuah keterangan yang berkenaan tentang kerajaan Allah. Pekerjaannya akan keselamatan bagi manusia, dan pekerjaan ini dilaksanakan melalui jemaat. Benar, Roh Kudus telah datang ke seluruh dunia, di mana-mana Ia bergerak dalam hati manusia. Tetapi di dalam jemaatlah kita bertumbuh dan menjadi matang untuk lumbung Allah. Di dalam pelajaran perumpamaan ini, yang menabur benih yang baik itu adalah Kristus. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan yang menggambarkan orang yang lahir dari firman Allah, yakni kebenaran. Musuh yang menabur lalang itu adalah setan. Lalang itu adalah anak-anak si jahat yang menggambarkan kekeliruan atau azas-azas palsu. Baik Allah maupun malaikat-malaikatnya tidak pernah menabur satu benih yang akan mengeluarkan lalang. Lalang-lalang itu selalu ditabur oleh setan, musuh Allah dan manusia. Di dunia timur, kadang-kadang orang membalas dendam kepada seorang musuh dengan menabur rumput di ladang musuhnya. Apabila tumbuh, ia akan hampir menyerupai gandum. Bila tumbuh bersama gandum, rumput itu akan merusakkan hasil tanah itu dan membawa kesulitan dan kerugian kepada pemilik ladang. Begitulah permusuhan dengan Kristus, sehingga setan menyebarkan benih-benih jahat di tengah-tengah gandum yang baik dari kerajaan itu. Dan hasil penaburan itu seakan-akan adalah berasal dari Allah. Oleh membawa ke dalam jemaat orang yang membawa nama Kristus, padahal mereka menyangkal tabiat Allah. Orang-orang yang jahat itu menyebabkan Allah tidak dihormati. Pekerjaan keselamatan disalah gambarkan dan jiwa-jiwa dibahayakan. Hamba-hamba Allah merasa pedih akan hal ini apabila melihat umat percaya yang benar dan palsu bercampur aduk di dalam jemaat. Mereka ingin berbuat sesuatu untuk membersihkan sidang. Sama seperti hamba-hamba Tuhan itu, mereka sudah siap untuk mencabut lalang-lalang itu. Tetapi Kristus berkata di dalam buku Matius 13 ayat 29 dan 30, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Tuhan telah mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang terus-menerus melakukan dosa terang-terangan harus disingkirkan dari jemaat. Tetapi Ia tidak menyerahkan kepada kita pekerjaan menghakimi tabiat serta motif. Ia tahu betul sifat kita untuk mempercayakan pekerjaan ini kepada kita. Kalau kita mencoba hendak mencabut dari jemaat orang yang kita anggap sebagai orang yang murtad, kita akan keliru. Mengapa? Karena seringkali kita yang kita anggap sebagai orang yang tidak ada harapan justru adalah orang-orang yang ditarik kepada Kristus. Jika kita memperlakukan jiwa ini menurut penilaian kita yang tidak sempurna ini, hal itu barangkali dapat memadamkan harapannya yang terakhir. Banyak orang yang mengira dirinya umat Allah, pada akhirnya ternyata tidak sepadan dengan pengakuannya. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah
masuk ke sana, malah ia masuk ke dalam kerajaan surga. Manusia menghakimkan dari luar, tetapi Allah menghakimkan hati. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian. Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan. Dalam pelajaran kita ada satu pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu satu pelajaran mengenai kesabaran yang ajaib dan kasih yang lemah lembut. Manakala akar lalang-lalang itu terjalin erat dengan akar gandum yang baik, begitulah saudara-saudara yang palsu di antara umat Tuhan akan berhubungan erat dengan murid-murid yang benar. Tabiat yang sesungguhnya dari umat percaya yang pura-pura ini tidak sepenuhnya dinyatakan. Mengapa? Karena kalau mereka disingkirkan dari umat Tuhan, orang lain yang memiliki hubungan erat dengan mereka akan tersandung yang seharusnya tetap tinggal. Pengajaran dari perumpamaan ini dilukiskan dalam perlakuan Allah sendiri terhadap manusia dan malaikat-malaikat. Setan adalah penipu. Ketika dia melakukan dosa di surga, Allah tidak langsung melakukan penghukuman kepadanya. Karena bahkan malaikat-malaikat yang setia tidak bisa melihat jelas tabiat setan itu. Itulah sebabnya Allah tidak segera membinasakan setan. Kalau itu dilakukannya, malaikat-malaikat suci tidak akan dapat memahami keadilan dan kasih Allah. Suatu kebimbangan terhadap kebaikan Allah akan muncul. Benih yang jahat yang akan menghasilkan dosa dan malapetaka. Oleh sebab itu, pelaku utama kejahatan dibiarkan untuk menyatakan tabiatnya yang sesungguhnya. Itulah sebabnya lalang itu tidak dapat dicabut tanpa bahaya ikut tercabutnya gandum yang berharga itu. Dan apakah kita tidak akan sama sabarnya terhadap sesama manusia, seperti Allah atas langit dan bumi menunjukkan kesabarannya terhadap setan? Dunia tidak punya hak untuk meragukan kebenaran Allah, sebab banyak orang yang tidak layak di dalam umat Allah. Umat Tuhan pun tidak perlu kecewa karena adanya saudara-saudara yang palsu ini. Bagaimana dengan umat Allah yang mula-mula? Ananias dan Safira menggabungkan dirinya dengan murid-murid. Simon Magus dibaptiskan. Demas yang meninggalkan Paulus telah dianggap sebagai orang percaya. Bahkan Yudas Iskariot terhitung sebagai murid. Juru selamat tidak mau kehilangan satu jiwa. Pengalamannya dengan Yudas tercatat untuk menunjukkan panjang sabarnya dengan sifat manusia yang salah. Dan ia memohon kita memikulnya sebagaimana yang telah dipikulnya. Ia mengatakan bahwa saudara-saudara yang palsu itu akan terdapat dalam jemaat sampai akhir zaman. Meski ada amaran dari Kristus untuk tidak mencabut lalang-lalang itu, tetapi manusia telah berusaha untuk mencabut lalang-lalang itu, untuk menghukum orang yang dianggap berbuat kejahatan. Tetapi itu adalah roh iblis, bukan roh Kristus yang mengilhami perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini adalah cara setan sendiri untuk menaklukkan dunia ini di bawah pemerintahannya. Allah telah disalah gambarkan oleh umat Tuhan cara memperlakukan orang yang dianggap telah murtad. Pengajaran dari perumpamaan Kristus bukanlah mengenai penghukuman atau tuduhan terhadap orang lain, melainkan kerendahan hati dan jangan percaya kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Tidak semua benih yang ditaburkan di ladang merupakan biji yang baik. Kenyataan bahwa manusia berada di dalam jemaat tidak membuktikan mereka sebagai umat Allah. Lalang itu amat menyerupai gandum, manakala tunasnya masih hijau. Tetapi bila ladang itu menguning, siap untuk dituai, rumput-rumput yang tidak berguna itu tidak menyerupai gandum yang merunduk, karena bulirnya yang penuh dan matang. Begitulah orang berdosa yang berpura-pura saleh, yang berbaur dengan pengikut-pengikut Kristus dan berlagak sebagai umat beragama, ternyata akan menipu banyak orang. Tetapi pada masa penuaian dunia, tidak ada kemiripan di antara yang baik dan yang jahat. Barulah orang yang telah bersekutu dengan umat Tuhan, tetapi tidak bersekutu dengan Kristus, dinyatakan. Lalang-lalang diizinkan bertumbuh di tengah gandum, mendapat segala keuntungan dari matahari dan hujan. Tetapi pada musim menuai, engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama keluarga surga. Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Pengakuan tidak berarti apa-apa pada saat itu. Tabiatlah yang menentukan nasib. Juru selamat tidak menunjukkan ke suatu masa bila mana semua ladang-ladang itu menjadi gandum. Gandum serta lalang itu tumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian akhir dunia ini. Kemudian lalang itu diikat berberkas-berkas untuk dibakar dengan gandum itu dikumpulkan ke dalam lumbung Allah. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Kemudian anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan yang melakukan kejahatan. Dan dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana kita adalah benih yang baik yang ditaburkan Tuhan di ladangnya, biarlah kita bertumbuh, bersekutu dengan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita menjadi umat-Nya yang memiliki kerendahan hati, saling mengampuni, dan memiliki teladan Yesus yang dinyatakan dalam tabiat kita. Mari kita sama-sama saling mendoakan dan menguatkan, berpegangan tangan satu dengan yang lain, sehingga ketika Yesus datang, kita didapati setia. Kita boleh diangkat untuk sama-sama tinggal bersama dalam keluarga Allah. Ini adalah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami sudah mempelajari suatu pelajaran yang sangat baik, di mana umat-umat Tuhan akan tinggal bersama dengan lalang itu. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang bijaksana, hati yang menurut untuk boleh mengerti dan paham akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami melakukan yang benar, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi karakter Yesus di dalam kehidupan kami. Sehingga kelak Tuhan datang, kami boleh diangkat sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Dalam diri doa dan harapan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kemangku Pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan